Haleluya, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Kingdom Devotion, renungan kita hari ini. Saya memulai dengan satu pertanyaan. Hari-hari ini, siapa yang saudara perbincangkan? Hari-hari ini, berita apa yang sedang saudara dengar, saudara sampaikan kepada teman saudara dan kepada orang lain? Itu akan menunjukkan fokus saudara, dan itu akan mempengaruhi tidak hanya pikiran, hati, emosi, dan juga mungkin kehidupan. Fokus apa yang dalam kehidupan saudara? Berita apa yang saudara dengar dan saudara sampaikan kepada orang? Mari kita lihat hari ini bagaimana Rasul Paulus ingin menunjukkan. Minggu lalu kita belajar bagaimana dia bersuka cita boleh menjadi pelayan Tuhan walaupun menderita. Dan hari ini dia menunjukkan kepada kita fokus kehidupannya dan apa yang ada dalam kehidupannya dalam hal memberitakan sesuatu, yaitu Kristus adanya. Dia fokus kepada Kristus, dia memberitakan tentang Kristus. Kolose 1 ayat 27 sampai 29 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kekuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, hari-hari ini apa yang ada dalam perbincangan saudara? Saudara, sebagai umat Tuhan, orang beriman, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mungkin dimulai dengan suatu masalah dunia, perbincangan tentang dunia, tetapi dalam hati kita, pikiran kita selalu ada fokus dalam pelayanan kita untuk memberitakan Kristus. Ataukah kita hanya terpancing oleh dunia, memberitakan hal-hal dunia, politik, ekonomi, ya, entertainment dan sebagainya, dan kita terhanyut hanya sampai di sana. Saudara, yang menjadi fokus kita adalah berita tentang Kristus. Rasul Paulus mengatakan, yang kami beritakan adalah Kristus. Berita tentang kabar baik, the good news. Walaupun orang menolak, tetap the good news. Berita tentang Kristus kita lakukan, kita sebar luaskan. Saudara, ada yang mengatakan demikian. Salib Kristus adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan, rekonsiliasi. Salib kita adalah menyebar luaskan. Saudara, Paulus mengatakan, yang kami beritakan adalah Kristus. Karena di sana dia mengatakan ada pengharapan akan kemuliaan. Saudara, akan kemuliaan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal bersama Sang Pencipta. Itu ya yang kita beritakan. Saudara, apa yang harus kita beritakan hari-hari tentang saya? Sekalipun kita berkhotbah, kita menginjili, apakah itu tentang saya? Ketika kita bersaksi dalam suatu kesaksian, apakah tentang saya? Ataukah gereja kita hanya mempromosikan gereja atau mempromosikan Kristus yang adalah Tuhan dan Penyelamat? Apakah keuntungan didapat oleh Kristus dengan bertambah-tambah jiwa yang kembali kepada Sang Pencipta, atau banyak jiwa-jiwa datang hanya untuk bergereja? Saudara, fokus di dalam pelayanan kita. Yang kita beritakan adalah Kristus. Dan inilah apa yang kita beritakan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-46 dan 47 mengatakan demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, mari kita menyampaikan berita kasih karunia, berita baik ini, kabar baik ini, mulai dari kehidupan kita, mulai dari lingkungan kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita boleh berkata seperti Rasul Paulus, yang kami beritakan
adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, agar kami kembali fokus Tuhan akan panggilan kami Tuhan. Sekalipun kami menderita, kami tetap fokus akan berita yang keluar dari hati kami melalui bibir kami, yaitu tentang Kristus, di dalam pengharapannya akan kemuliaannya akan diberikan kepada setiap ciptaan, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Mampukan kami Tuhan, ketika kami sudah bangkit kembali, semangati kami Tuhan, sekalipun kami harus mengalami berbagai tantangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, terus beritakan Kristus, karena Dia sudah menyelamatkan saudara. Dia ingin menyelamatkan banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.